sendiri. Gelap. Gelap. Yang paling serem itu pas tadi gue sholat. Jadi kayak gue merasa ini gue nih tiba-tiba berat, nggak kayak sebelumnya gitu, kayak ada yang gendong gitu. Dan dari arah kanan tuh yang tadi kayak ada batu nisan, gue denger kayak ada orang ngobrol gitu. Gitu. Nah ini gelap banget sih. Nah, main dulu dah. RJL Project is back. Banyak banget nih dari kalian yang nanya baju merchandise RJL 5. Langsung aja deh kita jual lagi nih buat kalian kaos-kaos keren bahan premium dari RJL 5. Open pre-order ya. Langsung aja yang mau order bisa kontak ke WA yang tertera di sini. Buruan, stok terbatas, nggak ada lagi nih nantinya. Akhirnya guys, sampai juga gua nginep di kontrakan Walang Sangit. Setelah kemarin pas gua sampai di kontrakan Ivo, ternyata setelah podcast sama RJL, dia banyak ngalamin kejadian-kejadian horor lagi. Tuh orang sampai tidur di masjid katanya, saking dia nggak bisa tidur di kontrakannya. Nah kira-kira tuh, pas gua kemarin ke sana, gua ngalamin apa aja ya? Dan dia juga nemuin tuh beberapa hewan-hewan, bahkan ada sisik ular di kamar mandi. Loh? Buat yang belum nonton nih, part 2-nya lu tonton dulu ya. Jadi lu bisa ngerti nih jalan ceritanya di video kali ini. Udahlah, gue nggak mau banyak basa-basi lagi. Lu tonton aja nih video ketika gue nginep sendirian di kontrakan Walang Sangit. Na 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 na. Akhirnya guys, part yang ditunggu-tunggu dari kalian dari kemarin request. Ini video partnya. Tapi sebelum itu mungkin kita room tour dulu kali ya? Boleh, ayo bang. Kemana dulu nih kita? Ke dapur kotor dulu nih. Oh siap, Ya. ayo. Nah ini adalah dapur kotor. Oh maaf bang, mati lampunya. Nah udah nyala nih. Nah. Tapi maaf ya bang, agak kotor gini. Oh iya nggak apa-apa. Nah, abangnya pakai sandal aja dulu nggak apa-apa. Aman aman. Nah jadi ini tuh dapur kotor tapi nggak kepake ya, soalnya nggak ada kompor juga, nggak ada apa-apa, cuma sebenarnya itu dapur. Nah itu. Iya ya. Tapi kenapa ya gue di sini agak merinding ya. Terus kalau ini kalian bisa lihat nih paralel RJL Satset ya. Itu kayak batu nisan gitu ya? Nah itu yang banyak dibilangin sama penonton tuh, katanya itu batu nisan. Padahal aku nggak pernah bilang kalau itu batu nisan. Cuma aku bilangnya ini tuh mirip batu nisan. Mirip Sebenarnya aja itu ya? batu biasa gitu. Tapi itu sebenarnya apa? Kurang tahu juga sih. Oh, udah ada di sini ya? Iya. Di sini pernah ada kejadian apa? Kejadian piring jatuh dari sini. Piring jatuh dari sini? Nah, itu waktu live itu. Terus keran ini juga pernah nyala. Terus panci atau wajannya. Nah itu jatuh juga. Tapi yang sering dulu pas waktu ada kompor di sini tuh, kompornya sering dibuat mainan. Oh, sekarang kan kompor udah nggak ada. Udah nggak ada, diambil. Iya iya. Nih coba kalian lihat sini guys.
cek ke kamar mandi Bang. Kita buka celah ini. Nah, jadi tuh ini kamar mandi yang kerannya sering dinyalain sendiri, terus pintu juga sering nutup sendiri. Cuma ya nggak sempet kerekam soalnya udah terjadi duluan, baru mau saya rekam, cuma udah nggak bisa gerak lagi. Gitu. Jadi guys, gua sekarang udah ada di kamar mandi kontrakan Walang Sangit yang kemarin viral banget. Gue masuk ya? Silakan Bang. Nah, ini dia kacanya guys. Ini kacanya, ini kerannya. Coba gue nyalain ya. Ya kalau dari gue cobain sih kerannya nggak longgar ya, Vo ya? Iya, emang masih kayak alot gitu. Kalau kayak longgar kan bisa nyala sendiri kan? Kata banyak penonton, wah itu keran rusak lah, apalah. Tapi setelah Bang Fajar coba gimana nih? Iya, dia kayak keran biasa, nggak longgar. Bisa di ini, nah ini dia. Nanti gue bakal nyuci guys, pas gue ditinggal sendiri. Nyuci apa? Yang enak nyuci apa ya? Apa cuci otak, cuci darah. Serem-serem semua ya. Ya nantilah pokoknya kita siapin buat cuci-cuci di sini. Ayo Mas, kemana lagi kita Mas? Oke, kita langsung lanjut ke dapur bersih nih. Bang, ceritanya. Nah, nyalain dulu. Oh. Nah, jadi ini tuh lemari piring yang suka dibuka-buka dengan sendirinya. Bahkan ini tuh sering jatuh juga. Panci ini? Emang, jadi emang itu saya sengaja taruh sini biar ada interaksi dari makhluk-makhluknya gitu. Ini rapat juga bisa dibuka-buka loh. Dan ini adalah meja makan yang sering diseret-seret ya, ininya diseret sampai bunyi ngek gitu. Ini padahal nih gue bukanya susah nih. Ya nggak gampang kebuka sendiri ya. Ini juga nih, kegeser. Ini meja yang sering diseret-seret, digeser-geser. Oh, berat kan nih. Berat, ini meja. Terus kok ada Al-Quran di sini, guys? Nah, jadi ini Al-Quran buat aku ngaji waktu bulan puasa kemarin. Ya gini lah kalau kosan cowok ya. Ini dapur bersih nih. Dapur bersih tapi agak kotor sih ya. Ya, bersihnya dia kayak begini ternyata, guys. Iya. Nah, katanya di sini lu pernah lihat ada sosok kuntilanak ya? Netizen katanya yang lihat pas waktu lemari piring ini terbuka, katanya di samping sini tuh ada kayak sosok bayangan putih tinggi gitu. Di sini nih ada kuntilanak ya? Cuma kata netizen ya? Sendiri nggak ngeliat sih, tapi kata netizen yang bilang. Wow, nanti ya mungkin nanti pas gue ditinggal sendiri lah. Oke, kita kemana lagi nih, Vo? Nah, kita lanjut ke kamar tidur nih. Langsung masuk aja Bang ke kamar tidur. Nah, jadi ini tuh kamar tidurku, tapi mohon maaf agak kotor, namanya juga anak laki-laki gitu kan. Nah, ini tuh yang sering kebuka-buka sendiri, jadi kasur ini tuh sengaja aku pepetin biar nggak bisa kebuka dengan sendirinya gitu. Oh, ya tapi kan lu jadi deket sama lemarinya. Wow. Wah, ada sesuatu guys. Novel Pengantin Setan. Seru banget ternyata novelnya setelah saya baca, mantap. Makasih loh, nggak nyangka gue. Di lemari viral ada novel Pengantin Setan. Tapi katanya di sini lu pernah mimpi ketemu sama sosok cewek yang cantiknya kayak Vio. Ya. Oke. Nah, jadi saya tuh mimpi di sini tidur baringan, terus ya saya bangun tuh masih belum sadar waktu di toilet, saya baru sadar, loh kok basah nih bawah nih gitu. Setelah saya cek, saya pegang-pegang, oh kok lengket ya? Nah, barulah nyadar, oh iya semalam tuh aku mimpi wanita cantik kayak gini gitu. Gimana sosoknya? Sosoknya tuh cantik, terus agak
sipit, ada alis panjang apa namanya, alis atau apa yang di sini tuh panjang gitu, terus pakai baju rapi gitu. Pernah nggak lo mimpi buruk lagi? Baru semalam bang, aku tuh mimpi dililit ular besar. Nah aku mau sangkut pautin sama hal-hal kayak gitu, tapi ini mimpi biasa atau mimpi gangguan gaib tuh saya nggak tahu gitu. Cuma dililit ular besar sampai mau meninggal, terus saya bangun lah. Pas di sini? Iya. Oke lah, yuk kita keliling lagi. Jadi guys, tadi kita udah room tour ya, Vo ya. Mungkin sekarang nggak usah pakai basa-basi lagi, langsung aja nih. Mungkin kameramen akan tinggal gue sendirian, tapi akan di-setup terlebih dahulu biar nggak ribet. Jadi nanti tinggal satset aja pas gue nginep sendiri ya. Nah ini gue izin ya, jadi izin di setting dulu sama izin buat nginep. Kalau bisa sih 2 malam. Ya semalam dulu lah kita lihat. Dibuktiin dulu ya. Oke. Mudah-mudahan semuanya aman-aman aja dan ya udahlah langsung aja. Sip. Yuk. Jadi guys, sebelum lanjutin videonya nih, karena sekarang kan udah pertengahan tahun. Sebenarnya gue tuh pengen banget liburan gitu, supaya bisa refreshing gitu. Tapi masalahnya keingetan terus sama Paralang dan Erjel Satset yang suka nagih-nagih. Bang, upload kontennya tiap hari dong. Bang, mana kontrakan Ivo? Nah, ini nih kadang yang bikin nggak tenang kalau lagi liburan masih kepikiran kerjaan. Apalagi nih kalau yang punya toko atau pabrik tapi belum ada sistem yang bisa diakses online. Nah, gimana coba caranya? Tapi untungnya nih guys, ada Odoo yang bisa bantu maksimalin pekerjaan gua biar lebih efisien dan tentunya memudahkan gua track pekerjaan kalau lagi liburan. Nah, jadi Odoo ini adalah software bisnis dengan berbagai aplikasi yang memudahkan kita untuk semua kebutuhan bisnis atau perusahaan nih. Mulai dari mengelola sales, supply chain, terus juga akuntansi, project, dan masih banyak lagi. Kalau kalian bingung nih, apa sih kira-kira yang dibutuhkan sama bisnis kalian? Kalian bisa manfaatin fitur terbaru dari Odoo, yaitu fitur industri yang udah ngumpulin aplikasi-aplikasi untuk tiap jenis bisnis. Jadi kalian tinggal pilih aja tuh sesuai dengan bisnis yang sedang kalian jalanin. Nah tenang aja guys, karena Odoo ini udah gabungin semua aplikasinya dalam satu sistem. Jadi kalian nggak perlu repot-repot tuh pindah-pindah lagi. Mantep nggak tuh? Jadi cocok banget nih buat kalian yang nggak mau ribet nih ketika misalnya punya manajemen bisnis atau project yang teratur tapi nggak makan banyak biaya dan waktu. Kalau kalian mau coba nih aplikasi lain yang ada di Odoo ini, kalian juga bisa langsung langganan dengan biaya yang affordable, tapi udah bisa akses semua aplikasinya. Jadi cocok deh Odoo ini buat temen-temen yang emang lagi ngerintis bisnis, ngembangin bisnisnya di industri manapun. Nah, nggak usah kelamaan mikir-mikir guys, langsung aja kalian coba ini Odoo secara gratis. Dan kalian juga bisa ngobrol sama pakar Odoo-nya untuk tanya kebutuhan kalian tuh sebenarnya apa. Klik link di deskripsi. Nah, tadi semua kamera CCTV sudah kita set semuanya nih. Siapa tahu ada yang Muncul atau interaksi jatuhin barang atau ngerakin barang atau tiba-tiba sapu bisa nyatu sendiri lagi gitu. biar Bang Fajar buktiin nih. Nah, Kalau kita udah buktiin kemarin, Iya. karena mata saya itu. Bang Fajar belum lihat nih. semoga aja Bang Fajar
lihat langsung gitu ya. Merasakan doanya baik nggak baik gitu ya. Ya udah tahu gitu kalau misal ada Bang Fajar lari atau masih nahanin gitu. Ya udah. Duluan ya. Oke, baik. Semoga aman. Jadi guys, sekarang gue udah sendirian nih di kontrakan Ivo ya. Nah, gue pengen cerita sedikit. Entah kenapa, ini nggak gimmick atau gimana. Ada 3 orang yang mimpi buruk nih sebelum gue nginep hari ini. Yang pertama, gue sendiri. Gue ngalamin mimpi buruk kemarin. Nah, ternyata berbarengan juga sama nyokap gue malah kemarin tuh kayak sebelum subuh bangun, dia kayak histeris gitu, ketakutan, mimpinya tuh sangat serem lah, intinya berhubungan dengan setan. Nah, si Ivo tadi pas gue ketemu, ternyata dia bilang juga abis mimpi buruk, katanya abis dililit sama ular. Nah, gue nggak mau ngubung-ngubungin sih, tapi gue cuma mau ceritain doang fenomena apa yang terjadi sebelum gua datang nih ke kontrakan Ivo. Nah, dari tadi juga gua ngeliat kayak ada seliweran-seliweran cahaya gitu ya. Nah, gua tapi belum tahu itu cahaya apa di luar kamarnya Ivo. Jujur agak deg-degan ya. Tapi ya udahlah, gue pengen baca komen-komen dulu dari netizen. Ini yang pertama, komen dari netizen Indonesia. Wah, Fajar scam woy, kagak jadi pergi ke kosan, tipu. Terus di bawahnya ada Putra, bilang pengarang handal. Ya balik lagi guys, kemarin kan gue udah sering jelasin ya. Karena memang ada satu dan lain hal, jadi nggak bisa terlalu cepat gitu loh. Dan kalau misalnya udah ada lampu hijau, gue pasti akan langsung pergi kontrakan Ivo, tapi kan nggak semudah itu. Kalau misalnya nih punya gua juga, besokannya gue bisa langsung nginep. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Terus adalah komen dari Bradford. Jadi kisah anak ini sebenarnya ngontrak di tempat yang sebenarnya angker. Selain tanah pemakaman asalnya, tempat itu terkutuk bekas dipakai ilmu hitam. Buangan makhluknya menetap di sana. Dan memang kuat karena di situ pusatnya. Sayang tidak ada tetangga atau pemilik yang terus terang bahwa rumah itu ada sejarahnya. By the way, aneh tinggal di daerah yang sama dan tahu tempat itu lama ditinggal. Siapa nih Bradford ya? Kok bisa kayaknya dia tahu banget tentang tempat ini ya? Bahkan Ivo pun kayaknya nggak tahu hal seperti ini ya, yang diomongin sama Bradford. Terus lanjut lagi gue baca komen guys. Dari Indria Tendi Sodolali. Kalau menurut aku, kontrakannya serem. Kalau orang Jawa hilang, singup rumahnya. Wajar ada hantunya. Bisa jadi dulunya tanah tersebut ada yang di kamar mandi. Jadi arwah penasaran, lebih baik Mas Ivo-nya pindah kontrakan aja. Sehat terus untuk Mas Ivo and sukses buat RJ5 channel YouTube-nya. Amin, amin. Duh, kok gue jadi merinding ya bacain komen Indria. Nah, kalau menurut lu pada gimana guys? Komen di bawah dah. Nah, ini gue baca-bacain lagi komen-komen dari kalian. Terus ada lagi dari Pejon. Pantes aja itu gangguannya seintens itu. Belakangnya ada pohon nangka. Dulu waktu kecil rumahku juga ada pohon nangka. Dan memang dari cerita mama papaku, gangguan suara-suara itu memang sering banget. Sampai mama papa udah biasa. Oh, gue nggak tahu ya, gue sih sendiri belum lihat ada pohon nangka.
tapi pohon pisang tuh kelihatan ada di belakang. Terus ada komen lagi DM ke gua dari Rafli. Permisi bang, maaf mengganggu waktunya. Kenalin gua Raffi dari Pekanbaru. Oh sorry Raffi ya. Mau nanya bang, belakangan ini suka liatin konten lu. Terus gue termotivasi pengen bikin konten kayak lu bang, tentang cerita horor. Tapi bingung mau buat konten tentang apa. Jadi gue mau nanya bang, di mana kira-kira gue bisa cari topik yang mau gue angkat. Makasih banget bang kalau mau di notice. Wah mantap Raffi ya. Paling sih kalau dari gua, kalau mau bikin konten horor ya, sebisa mungkin jangan hiburan doang gitu. Ada nilai edukasinya. Dan kalau lu bingung, gua kayaknya bikin konten dari mana gitu. Ya menurut gua, lu bikin aja dari yang paling deket di dekat lu gitu. Nah biasanya dari situ dulu, justru jangan dari yang pikiran jauh-jauh. Thank you Rafli ya, sukses buat kontennya. Terus dari Rahma Halawiyah, bang semoga penantian gue nunggu lu ke rumah Ivo gak sia-sia, selalu gue pantau. Ya guys, ini gue udah nginep nih hari ini nih, sesuai janji gue sama lu semua, sendirian nih. Yaudahlah, seperti biasa kita mau ritual makan dulu malam-malam sambil gua mau keliling. Ayo guys, kita keliling. Tuh ya, ini gua di kamar sendirian ya, nggak ada siapa-siapa. Tuh. Nah ini keluar gelap guys, tuh kan, sendirian nggak ada siapa-siapa. Nah ini WC-nya Ivo, tuh, ini dapurnya. Ntar gua agak ribet kalau nyeting sendiri. Nah ini ada kompor seperti biasa kita bawa dan persiapan-persiapan lainnya. Nah coba gue taruh dulu kameranya. Ntar gue matiin dulu. Nah udah gue setting guys. Ini kalau gue sendiri tuh paling males nyeting-nyeting kameranya asli. Ini bahannya, ntar pancinya, bersih kagak ini ya. Jadi guys, gua lagi sendirian di dapur kontrakan Walang Sangit, kontrakan Ivo. Lo bisa lihat ya, gue juga bingung nih kenapa si Ivo taruh ada Al-Quran di sini. Katanya sih kemarin abis ngaji. Ya udahlah, kita sambil siapin mie-nya.
Sambil nunggu minyak matang ya. Jadi kemarin tuh juga sempat viral, ada komen netizen katanya bilang di dapurnya Ivo ini ada sosok kuntilanak sama pocong katanya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Sambil nunggu minyak matang. Masih belum mateng guys. Oke, sudah matang guys. Karena kita kekurangan alat, ya udahlah padanya aja ya. Kayaknya si Ivo nggak sedia telur guys. Jadi ya udahlah, gue juga lupa tadi beli telur. Nah, lu harus lihat nih. Tada. Ini nggak ada sponsor guys. Oke. Jadi guys, kalau kalian ingat nih video-video kita penelusuran ke kosan Rizky, ke rumah Sultan, itu selalu ada ritual yang nggak boleh dilewatin. Ritualnya, ritual makan mie. Alhamdulillah. Jadi guys ya, dulu waktu gua ikut
wajib militer tuh waktu gue masih di kantor ya. Udah lumayan lama. Waktu itu tuh bener-bener ditempa kedisiplinan kita sama tentara. Nah pas gue pulang, ternyata makan mie goreng itu di warkop waktu itu ya, rasanya tuh luar biasa. Nah disitulah gue mikir bahwa selama ini tuh gue kurang bersyukur gitu. Selalu melihat ke atas gitu. Padahal setelah kita ditempa tuh, diwamil nggak bisa manja segala macem, makan mie goreng aja sama es teh manis di warkop, itu nikmatnya luar biasa. Itu sih yang pengen gue share sama lu. Oke, karena sudah kenyang, kita coba cuci piring. Sebentar, kameranya gue pindahin dulu guys. Tuh, lihat itu. Nggak ada orang. Gue mau ngambil kursi dulu. Tuh, kamarnya. Kita cuci dulu guys. Kelihatan lah ya. Oh, gue tahu. Biar pakai 2 kamera. Jadi guys, gue lagi di WC-nya Ivo sendirian. Oke, nih. Lihat. Gue mau cuci piring dulu. Gue mau cuci piring dulu guys. Ya, gue mau cuci piring dulu. Si Ivo bener-bener dah kagak ada sabun cuci piring. Gokil. Pantesan kerannya nyala sendiri. Bocah selama ini bersihin piring gimana coba? Cuci piring.
Oke guys, cuci piring sudah selesai. Kita bakal balik ke kamar Ivo lagi. Oke, ada 2 kamera. Hari ini gue jadi DOP, jadi single fighter. Oke, kita menuju kamarnya Ivo. Nah, gua pause dulu ya, set kamera. Oke guys, sekarang ada yang beda. Jadi biar nggak bete menunggu pagi, kita main PES. Siapa yang suka main FIFA atau sekarang FC25? Bolehlah nanti para langgar Jal Satset kita main bareng. Ini nyebelin banget ya para langgar Jal Satset ya. Entah kenapa boneka ini dibawa. Wow. Oke, gue main dulu ya. Oh iya, sambil ke WC. Apa yang paling horor kalau main bola? Atau kalau suka, apa yang paling horor kalau suka bola? Yang paling horor adalah kalau lo jagoannya AC Milan sekarang. Jadi guys, sebelum gua main PS, katanya kan di lemari Ivo ini, kemarin Ivo cerita viral di TikTok, lemari ini kan suka sendiri tuh. Namanya katanya si Ivo pernah mimpiin cewek cantik di kamar ini, mukanya mirip Vior. Kebetulan gua punya poster Vior. Jadi gue tempel aja kali di sini ya.
Nanti besok si Ivo kaget. Lah kok ada poster Vior? Poster Vior di kamar Ivo. Ngantuk guys. Oke, mungkin kalau sudah mengantuk kita malam dulu guys. Jangan aja kalau langsung tidur, tapi sholat malamnya kelewatan. Ya guys, kita ambil wudhu dulu. Nah, sekarang ada foto Vior. Gue masih sendiri, gelap. Gelap. Jatuh. Sebelum kita ambil wudhu, ya, coba kita masuk dulu ke dapur kotor. Tuh guys, dapur kotor. Ya, tadi di sini gue lihat bayangan-bayangan lewat tuh dari sini. Tapi gue nggak tahu apa. Nah, nanti gue sholat bakal di sini guys. Gue ambil wudhunya dulu ya. Gue cut dulu ya. Guys, gue belum sholat guys, tapi gue menemukan sesuatu di sini. Lu pengen lihat sesuatunya apa? Gila, horor banget. Siram-siram dah. Pantesan tadi bawa apaan itu?
Jadi guys, kita sholat dulu guys. Lampunya kita matiin dulu. Ya guys, ini gue mau cerita sedikit ya. Tadi gue habis sholat gitu, bukannya nyerem-nyeremin, tapi gue pengen jelasin aja fenomena apa yang tadi gue alamin gitu. Jadi jujur, dari semua part yang ada sampai sekarang, yang paling serem itu pas tadi gue sholat. Jadi kayak gue merasa ini gue nih tiba-tiba berat, nggak kayak sebelumnya gitu, kayak ada yang gendong gitu. Dan pas tadi sholat, gue ngeliat di arah deket tangga gitu kayak ada item-item gitu, perasaan gue ya. Nah, nggak lama setelah gue liat ada kayak item-item dari arah kanan tuh, yang tadi kayak ada batu nisan, gue denger kayak ada orang ngobrol gitu, gitu. Tapi ngobrolnya nggak kedengeran. Nah itu pas gue lagi sholat gitu, jadi kayak agak ke distract juga gitu dengan hal-hal itu. Tapi pas gue assalamualaikum ke kiri, nggak ada itu bayangan hitam yang tadi kayaknya gue lihat gitu. Mungkin sages doang, dan suaranya juga udah hilang pas gue selesai sholat gitu. Makanya tadi dari awal sampai adegan sholat, menurut gue paling serem pas sholat. Nih coba kita dengerin ya, atau kita lihat ke arah tempat suara tadi. Shhh,
Gue nggak tahu kerekam apa enggak ya. Nah ini gelap banget sih. Kita nyalain dulu dah. Ya. Itu ada tanah apa guys? Nah, itu ada wajannya si Ivo. Ini kotor banget sih. Vo, lo harus bersihin nih, Vo. Tadi sih suaranya dari sini, guys. Tapi gue nggak yakin sih. Suara apa itu? Ini pas tadi gue sholat sini, tadi bayangannya tuh kayak ada di sini gitu. Tapi pas selesai sholat, ya udah kayak nggak ada gitu. Ya, gitulah kurang lebih ya. Tadi apa yang gua alamin tanpa gua tambah-tambahin. Nah karena memang udah pagi banget. Ini buat lu semua nih. Gue kayaknya tidurnya bentar doang hari ini. Tapi ya udahlah, buat lu semua nih. Oke, gue bakal tidur dulu tapi kamera nanti bakal gue nyalain.
Jadi guys, udah pagi akhirnya. Sekarang gue udah sama Ivo. Kita velocity dulu lah. Enggak lah. Ya ini gue pengen cerita aja sih Vo ya. Akhirnya setelah gue nginep gitu, apa aja yang gue alamin. Yang paling horor adalah ketika gue ketemu sama si lele kuning. Wah, apaan tuh? Jadi gue nggak tahu siapa. Bentuknya tuh energinya sangat kuat. Nih lo lihat fotonya. Siram-siram dah. Nggak, itu siapa yang boker belum disiram. Itu telek banget sih gue liatnya tuh. Kacau. Tapi nggak, yang benerannya. Jadi pas awal gue ditinggal sendirian sama lu sama kameramen. Nah dari posisi dapur kotor, itu aja pas gue baca-bacain komen dari para lang Erjel Satset, itu udah kayak ada cahaya-cahaya lewat gitu loh. Tapi gue nggak tahu, kayak ada sekelebatan cahaya tapi ya putih gitu lewat set gitu. Itu Bang Fajarnya lihat sendiri? Gue ngerasa dari kormata. Nah akhirnya gue keluar ke bikin mie kan. Nah pas gue keluar bikin mie, cahaya itu nggak ada gitu. Tapi gue ngerasa dari awal tuh udah kayak gitu. Nah yang paling epicnya pas gue sholat di sini nih malam-malam nih. Jadi pas gue sholat malam, itu di pundak gue kayak ada yang gendong gitu ngerasanya. Di sini di tangga kayak ada bayangan hitam. Turun gitu berarti? Enggak, diam aja di sini gitu, bayangan hitamnya. Berarti pas waktu sholat kerasa berat gitu ya Bang? Kerasa berat pas sholat doang. Terus ada bayangan hitam, nah nggak lama gue lupa pas lagi gue ngapain. Nah dari sini kayak ada suara gitu. Pas gue sholat itu bisa gue bilang adegan serem sih. Bagi gue ya yang ngalamin ya. Tapi gue balik lagi nggak tahu apakah itu hanya sages atau emang karena gue udah capek nggak ngantuk gitu ya. Balik lagi, tapi itu sih fenomena yang gue alamin gitu. Dan gue nggak ngelihat sih ada panci terbang atau segala macem, nggak ada. Ya itu aja tadi si lele kuning. Tapi lu pernah juga emang ada bayangan hitam di sini? Kalau bayangan transparan tuh baru lihat 2 kali sih Bang. Nah pas kalau asli wujud asli tuh nggak pernah sama sekali sih. Gitu. Bayangan di sini juga apa di mana? Di toilet sama di atas sih sebenarnya Bang. Oh. Bayangannya kayak putih tapi transparan. Gitu. Terus kalau suara-suara kayak ngobrol pernah di dapur ini? Oh kalau di dapur sering kayak suara ketawa, tangisan, terus berisik kayak ya orang ngobrol. Cuma pas waktu saya cek ya emang nggak ada apa-apa, kosong gitu. Ya berarti sama kayak gue semalam ya, pas gue sholat kayak ada ngobrol. Nah pas akhirnya gue cek ke sana, ya nggak ada apa-apaan. Nah, gimana kira-kira menurut kalian guys? Kita lanjut part 2 apa enggak nih? Lanjut nginep berdua sama Ivo. Kalau misalnya kalian masih mau 20.000 komen, boleh komen aja di bawah. Tapi gue nggak tahu dikabulin nggak sama Ivo nih, boleh nginep apa enggak. Tapi kita lihat dulu ya, kalau kalian antusias, ya siapa tahu si Ivo nanti kabulin lagi. Karena mungkin bisa jadi something wrongnya ada di Ivo nih, kita kan nggak tahu ya. Karena pas gua kemarin nginep baru semalam, ya itu aja yang tadi bisa gua ceritain ya, apa yang gua alamin gitu. Dan ternyata ada kesamaan-kesamaan juga sama lu ya. Yang bikin gue merinding guys, pas pagi-pagi tadi gue bangun, gue lihat ada komen di TikTok kayak gini. Kata netizen ini, dia ngeliat kalau di belakang gue tuh ada nenek-nenek. Sehingga penunggu kontrakan Walang Sangit itu segen mau gangguin gue. Kalau menurut lo pada gimana guys? Oke, itu aja paling dari gue. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao, jangan lupa beli novel gue sama merchandise baju RJL.